Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mariatul Divya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Saya harap pada video kali ini siswa dapat memahami materi yang saya jelaskan dan bisa menarik kesimpulan pada akhir video. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Nah, sebelum kita mulai menentukan jenis segitiga, kalian persiapkan terlebih dahulu peralatan yang kita butuhkan nantinya, yaitu LKS, ada penggaris, busur, pensil, dan penghapus. Nah, di sini saya menyarankan kalian untuk menggunakan pensil ya, karena supaya mudah jika terjadi kesalahan. Takutnya kan kalau menggunakan ballpoint akan merusak gambar, merusak buku, jadi lebih baik menggunakan pensil. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian segitiga. Pasti kalian sudah tahu ya, pengertian segitiga itu adalah bangun datar yang ada 3 garis lurus yang disatukan hingga membentuk 3 sudut. Nah, di samping sini ada segitiga ABC. Nah, panah pertama ini adalah menunjukkan titik sudut. Jadi A itu adalah titik sudut, begitu juga dengan B dan C. Untuk yang panah kedua ini adalah sisi, menunjukkan sisi. Jadi ada sisi A, B, C, dan CA. Jadi sisi itu ada antara 2 titik, jadi ditarik, jadi disebutnya sisi pembentuk. Nah, 3 sudut segitiga yaitu ABC, sisi pembentuk segitiganya adalah AB, BC, dan CA. Nah, kalian lihat LKS, perhatikan gambar pada LKS ini adalah DEF ya, segitiga DEF. Di situ ada soal besar sudutnya dan panjang sisinya. Coba kalian hitung dulu besar sudutnya menggunakan busur, dan untuk panjang sisinya menggunakan menggunakan penggaris ya. Apakah sudah? Nah, kalau sudah, kita akan mengisi dulu besar sudut DEF, yaitu ya 50 derajat, betul. Untuk sudut EFD 80 derajat, betul. Untuk FDE 50 derajat, ya betul. Nah, di sini ada keterangan semua sudut lancip. Jadi sudut lancip itu kalian paham ya, sudut lancip itu adalah sudut dari 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Itu adalah sudut lancip. Untuk panjang sisinya ketemu berapa? Untuk panjang sisi D ketemu 4, betul. Untuk DF ketemu 3, ya betul. Untuk F kita ketemu 3. Nah, di sini juga ada keterangan yaitu sama panjang. Jadi DF dan EM memiliki sisi yang sama panjang. Nah, setelah itu bisa kalian simpulkan
Pertama ada sudut DEF dan sudut FDE memiliki sudut yang sama besar, yaitu 50 derajat. Dan untuk sisi DF dan EF memiliki sisi yang sama panjang, yaitu 3 cm. Betul. Nah, jika disimpulkan, sehingga segitiga DEF adalah segitiga tuh sama kaki. Nah, jika DF adalah sama kaki, jangan lupa diberi tanda seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa sisinya sama panjang, memiliki sisi yang sama panjang, yaitu sama-sama 3 cm. Nah, setelah kalian mencari besar sudutnya dan panjang sisinya, kita buktikan sifat dari segitiga sama kaki. Yang pertama ada 2 sisi sama panjang. Betul, ada 2 sisi sama panjang, yaitu DF dan EF. Yang kedua ada 2 sudut sama besar. Nah, setelah kalian pikir tadi, betul, 2 sudut sama besarnya yaitu ya DF, DEF, dan FDE, memiliki besar 50 derajat dan satu sumbu simetri. Satu sumbu simetri itu, jadi jika ditarik garis potong di sini dari atas F, titik F hingga ke bawah, sudah dipotong, nantinya titik D akan bertemu titik D yang memiliki sama besar, yang menghasilkan sama besar. Itu adalah satu sumbu simetri. Nah, jadi terbukti segitiga DF adalah segitiga sama kaki. Betul. Nah, kita lanjut untuk nomor 2, itu ada segitiga GHI. Dan disitu juga ada soal besar sudut, menghitung besar sudut, mencari besar sudutnya, panjang sisinya. Nah, coba kalian cari besar sudut atau panjang sisinya. Nah, setelah kalian cari, ketemu berapa untuk besar sudut segitiga GHI? Untuk sudut GHI ya, jadi sudut GHI. Jadi sudah ketemu berapa untuk sudut GHI? GHI 90 derajat. Ya sudah pasti, karena di sini sudah ada keterangan sudut siku-siku. Ya. Untuk panjang sisinya GH, sisi GH ketemu 3, betul. Untuk HI ketemu 4, betul. Untuk IG 5. Nah, di sebelahnya juga sudah ada keterangan bahwa semua sisinya tidak sama panjang, berarti memiliki panjang yang berbeda. Nah, kita simpulkan bahwa segitiga GHI adalah segitiga siku-siku. Ya, betul, siku. Nah, kenapa di sini ditulis segitiga siku-siku sembarang? Jadi di sini tuh ada 3 sisi yang sama, yang berbeda panjangnya. Jadi bisa disebut segitiga siku-siku sebarang. Nah, sudah menghitung, kita buktikan lagi ya sifat dari segitiga siku-siku itu. Yang pertama, sudutnya, satu sudut adalah 90 derajat. Sudah pasti ya, berarti yaitu sudut GHI adalah 90 derajat. Betul. Untuk yang kedua, 2 sisi yang membentuk sudut siku-siku disebut sisi siku-siku. Jadi sisi GH dan sudut HI
membentuk sudut siku-siku, betul, yang besarnya 90 derajat, dan satu sisi lainnya adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, ini IG ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Jadi terbukti ya bahwa segitiga GHI adalah segitiga siku-siku sebarang. Bisa kalian tambahi sebarang karena segitiga GHI ini memiliki sisi yang tidak sama panjang ketiganya. Nah, coba kalian hitung lagi untuk soal yang ketiga ya. Ada JKL, segitiga JKL. Kalian bisa hitung besar sudutnya dan panjang sisinya juga. Nah, pengerjaannya juga sama. Kalian sudah? Kalau sudah, untuk sudut LJK berapa? L, jadi LJK ini adalah 60 derajat, betul. JKL otomatis 60 derajat, KLJ berarti otomatis 60 derajat. Kenapa? Karena di sini sudah ada keterangan bahwa semua sudutnya sama besar. Kalau kalian ada yang menghitung, kalau ada yang mencari bahwa ketika sudutnya tidak ada yang berbeda besar sudutnya, berarti ada yang salah. Terus selanjutnya ada panjang sisi. Untuk panjang sisi JK yaitu 3 cm. Selanjutnya KL 3 cm juga, LJ 3 cm juga, karena ada keterangannya semua sisinya sama panjang. Kalian harus teliti ya, karena harus baca juga. Nah, bisa kita tarik kesimpulan yaitu bahwa segitiga JKL adalah segitiga apa? Ya, segitiga sama sisi. Nah, untuk sama sisi ini kalian juga jangan lupa memberi tanda seperti ini, menandakan bahwa sisinya sama. Berarti kalau sama berarti ya udah merupakan segitiga sama sisi. Semuanya memiliki sisi yang sama panjang dan besar sudut yang sama besar. Nah, kita buktikan lagi seperti tadi nomor 1 dan 2 bahwa sifat segitiga sama sisi itu yang pertama ada 3 sisi sama panjang. 3 sisi sama panjang. Oh, untuk JK 3 cm, untuk KL 3 cm, dan LJ 3 cm, terbukti. Betul. Yang kedua ada 3 sudut sama besar. 3 sudut sama besar. LJK 60 derajat. Bentar. LJK 60 derajat. JKL 60 derajat juga, KLJ 60 derajat juga. Berarti ketiganya memiliki sudut yang sama besar yaitu 60 derajat, betul. Tapi perlu diingat ya, sudutnya ini tidak harus 60 derajat. Jadi sudutnya ini yang sama antara 0 hingga kurang dari 90 derajat gitu ya. Tidak harus berpatokan pada 60 derajat, dan tergantung pada gambar soal. Untuk yang ketiga adalah 3 sumbu simetri. Jadi kalau ditarik seperti ini dari L ke atas hingga bawah, terus dilipat, J akan bertemu dengan K, ini akan memiliki posisi yang sama persis, jadi tidak kurang dan tidak lebih. Begitu juga dengan dari titik K ditarik garis sumbu simetrinya, nanti L akan bertemu dengan J juga yang sama besar. Begitu juga dan dengan J.
Nah, di sini ada pembuktian. Disimpulkan bahwa pada soal LKS, ketiga soal LKS tersebut yang tadi kita cari bersama, bisa sudutnya, sisi panjangnya, itu terbukti ya. Kita simpulkan adalah yang pertama ada segitiga sama kaki, yaitu dua sisi sama panjang, betul. Nah, dua sudut sama besar, betul. Tadi terdiri dua sudut sama besar dan satu sumbu simetri, betul. Untuk gambar yang kedua adalah segitiga siku-siku, yaitu satu sudut 90 derajat, berarti satu sudutnya 90 derajat besarnya. Dua sisi yang membentuk sudut siku, sudut ini tinggi dan sudut bawah, dan satu sisinya adalah sisi miring atau hipotenusa. Untuk gambar yang ketiga adalah segitiga sama sisi, terbukti bahwa tiga sisinya sama panjang, dari sini ke sini ke sini. Jadi kita menggunakan tanda seperti ini yang menunjukkan bahwa sisinya ketiganya sama panjang. Tiga sudutnya tadi sama besar, yaitu 60 derajat, betul. Dan tiga sumbu simetri. Jadi terbukti bahwa segitiga sama sisi. Terima kasih. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.